Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Ijlal Hakim Muzaki, siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi pada pekan keempat ini saya telah berhasil meresensi sebuah buku dengan judul Sapiens karya Yuval Noah Harari yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017 dan memiliki jumlah halaman kurang lebih 530 halaman. Langsung ke pembahasan singkat tentang buku ini. Jadi judul panjang dari buku ini adalah Sapiens: A Brief History of Humankind. Jadi sebuah eksplanasi singkat tentang sejarah dari umat manusia, sejarah revolusi dari umat manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nenek moyang kita ini adalah Homo sapiens. Dan di sini Yuval Noah Harari dalam A Brief History of Humankind menjelaskan tentang bagaimana manusia ini perlahan-lahan berevolusi. Di sini Harari membuka narasi dengan menegaskan bahwasanya manusia modern pada awalnya bukanlah satu-satunya manusia yang hidup di bumi. Jadi memang kita ini, bentuk manusia sekarang ini adalah representasi dari manusia, dari jenis manusia yaitu Homo sapiens. Namun Homo sapiens ini bukanlah satu-satunya jenis manusia yang ada yang hidup di bumi pada saat itu. Ada juga jenis yang lain seperti Neanderthal, Homo erectus dan lainnya. Homo sapiens secara klasifikasi memang Homo sapiens ini bukanlah yang paling kuat, tetapi sekitar 70.000 tahun yang lalu terjadi lompatan besar yang disebut sebagai revolusi kognitif. Di sini Harari meletakkan fondasi argumen utamanya bahwa yang membuat manusia unggul, manusia Homo sapiens ini unggul bukanlah otot atau gigi tajam, melainkan kemampuan berimajinasi atau menciptakan narasi bersama. Jadi tonggak kebangkitan dari Homo sapiens ini bukanlah otot ataupun gigi ataupun cakar yang tajam, tetapi adalah kemampuan imajinasi si Homo sapiens ini dan juga kemampuan narasi Homo sapiens ini, di mana kemampuan narasi ini salah satunya adalah kemampuan komunikasi, yang dimana kemampuan komunikasi pada saat itu merupakan salah satu kekuatan utama yang membuat banyak Homo sapiens saling mengerti satu sama lain, sehingga mereka bisa membuat koloninya lebih kuat daripada koloni jenis manusia lainnya. Selain itu di sini ada juga dibahas tentang suatu kata yaitu fiksi kolektif. Di sini fiksi kolektif adalah keyakinan bersama yang lahir dari imajinasi seperti kepercayaan terhadap dewa, roh, leluhur atau bahkan konsep modern seperti negara, hak asasi dan uang. Jadi di sini si Yuval Noah Harari ini menjelaskan bahwasannya evolusi Homo sapiens ini sebelum menjadi manusia seperti saat ini itu salah satunya ada yang namanya fiksi kolektif, di mana si Homo sapiens ini perlahan-lahan mulai membangun suatu imajinasi dan membuat mereka percaya dengan hal-hal yang seperti dewa, roh leluhur, dan itu terus merambat hingga meluaskan imajinasi mereka sehingga mereka percaya dan berimajinasi tentang beberapa konsep modern seperti negara itu bisa menjadi koloni ataupun sebagainya, dan juga lain-lain sebagainya. Baik, menurut saya dari keseluruhan, kalau memang ingin dibahas secara keseluruhan, buku ini tergolong sangat panjang karena mengingat halamannya saja sudah lebih dari 500 halaman. Dan ini kurang lebih semuanya membahas tentang perjalanan manusia dari manusia kuno yaitu Homo sapiens sampai ke manusia modern seperti saat ini. Dan daya tarik utama dari buku ini menurut saya adalah gaya penulisannya si penulis yang begitu memikat, di mana dia menuturkan sejarah panjang manusia dengan bahasa sederhana. Jadi kan kebanyakan banyak buku yang memang sangat sulit dimengerti karena frasa dan kosakata serta diksi katanya itu terlalu tinggi. Namun di sini si Harari penulis menuturkan sejarahnya dengan bahasa sederhana dan narasi yang mudah dipahami.
Namun selain itu, walaupun buku ini memiliki bahasa yang mudah dipahami, ada kelemahan yang menjadi konsiderasi dari buku ini. Salah satunya adalah beberapa kali klaim si Harari ini terdengar meyakinkan tetapi kurang didukung oleh bukti-bukti nyata. Dan ya, klaim-klaim yang diungkapkan Harari pada dasarnya itu masih masuk ke logika kita sebagai pembaca. Namun karena ini buku ini bersifat sedikit memberikan informasi, jadi perlu adanya pembuktian tentang teori ataupun klaim yang diberikan buku ini. Jadi Harari kurang memasukkan beberapa bukti rinci yang memang bisa menguatkan argumennya. Mungkin sekian dari saya, dari resensi buku saya tentang Sapiens ini. Terima kasih.